Oke, kali ini kita akan belajar ini volume and surface area of the solid. Ya, yang pertama ini ada prism. Prism itu intinya punya cross section. Cross section itu kalau dalam bahasa Indonesia biasanya alasnya gitu. Jadi ini tumpukan cross section gitu loh, dari depan ke belakang. Nah, kayak gitu. Tumpukan cross section, makanya ini namanya prism. Kayak gitu. Yang mana cross sectionnya ya tergantung bentuknya apa. Dan volumenya itu sama dengan ini. Area dari cross section dikalikan high-nya gitu. Nah, areanya cross sectionnya bentuknya apa menyesuaikan gitu. Kemudian kalau surface area itu kan sebenarnya kan luas permukaan, ya luas yang bisa disentuh. Sebenarnya yang menyesuaikan bentuknya juga. Kalau bentuknya kayak gini kan ya area dari cross sectionnya gitu kan, yang atas sama yang bawah ini kan. Ditambah yang muter kayak gitu, yang lateral ini, yang tinggi ini, lateral, yang berdiri gitu ya, yang vertikal gitu, sisi yang vertikal gitu. Kalau kayak gini kan bentuknya apa ini? Persegi panjang gitu kan, kayak gitu. Selanjutnya yang umum ini silinder. Nah, silinder itu apa bedanya dengan prism? Ya, sebenarnya kalau pakai definisi prism ya silinder ini prism dengan cross section lingkaran, ya enggak? Prism tapi cross sectionnya itu berbentuk circle gitu ya kan, ini tumpukan circle kan ke atas gitu kan. Nah kayak gitu secara umum ya sama volumenya ya area cross section kali high. Nah kayak gitu. Nah cuma areanya ini kan bentuknya area cross sectionnya kan bentuknya lingkaran, jadi ya PR kuadrat kan kalikan high kalikan tinggi kayak gitu. Jadi ya intinya ini area dari prism itu area cross section kali high gitu. Dan untuk surface areanya kalau silinder ya ini atas sama bawahnya kan ada lingkarannya gitu. Jadi ya 2 PR kuadrat, 2 lingkaran gitu dikali ini. Oh iya, 2 PRH kelilingnya kan. Ya ini diputar ya ternyata ini ya ininya. Jadi yang sini hanya itu sama dengan ini kayak gitu. Jadi ya kelilingnya lingkaran dikali H dikali tingginya gitu. Kemudian density ini nggak terlalu dipakai sih sebenarnya. Density itu mass dibagi volume. Ini dihafalin aja ya. Kayak gitu. Nggak terlalu diinikan. Cuma hafalan rumus aja itu untuk density. Kemudian yang kedua yang penting ini piramid. Nah, piramid itu bedanya dengan apa? Prism itu apa? Kalau piramid itu lancip kayak gitu. Nah, bedanya ini seperti ada sepertiganya. Nah, kalau ini base area time high gitu ya. Jadi bawahnya ini base areanya gitu. Time high. Jadi ini ada sepertiganya gitu. Jadi yang lancip itu prism gitu. Kalau iya ini volume ya. Sebenarnya ininya menyesuaikan juga alasnya ini. Base-nya ini tergantung base-nya ya. Kemudian ya ini bisa dibaca sendiri ya sampingnya ini. Ini kan prism dengan berbagai macam bentuk. Ya kon. Kon itu ya kalau dipikir ya mirip dengan piramid. Cuma apa? Base-nya aja ini bentuknya circle. Ngerti ya maksudnya? Jadi base-nya circle. Makanya formulanya ya sama sebenarnya. Sepertiga kali base area kali high, ya kan? Nah, sama kan tadi juga sepertiga base area time high gitu kan. Cuma yang bedakan ini base-nya itu circle. Jadi PR kuadrat gitu. Itu aja sebenarnya yang penting ya prism, piramid sama yang terakhir yang beda ini apa ini? Spheres atau bola gitu ya. Ya, untuk volumenya dihafalin aja. 4/3 PR pangkat 3. Total surface areanya 4 pi R kuadrat. Kayak gitu. Ya, kalau hemisfer kan setengah, setengah lingkaran.
Kalau setengah lingkaran volumenya ya tinggal dibagi dua, 4 PR, 4 per 3 PR pangkat 3 dibagi dua. Ya dapatnya 2 per 3 PR pangkat 3. Gak perlu dihafalin sih yang hemisphere ini. Karena ya logik aja gitu ya. Yang ini juga gitu untuk surface areanya kan setengahnya kan ini. Setengahnya kan ini gitu kan. Kalau setengahnya kan cuma dapat yang ini kan, yang melengkung ini kan. Nah, cuma kalau hemisphere di sini kan jadinya solid kan. Ditambah luasnya lingkaran gitu. Oke, itu aja untuk penjelasan. Ya, kita langsung ke, oh ya ini untuk kon, untuk kon sendiri, kalau dibuka, kon itu sendiri bagian dari lingkaran, sektornya circle, sektornya lingkaran gitu. Oke. Nah, ini kalau dibuka sektornya lingkaran, sehingga ya areanya dari ini, areanya dari sektor lingkaran itu sama dengan area dari ini. Apa namanya? Selimutnya, selimutnya kerucut atau curve of the cone gitu. Ya, asalnya dari sini ya, tapi dihafalin aja nanti curve surface area itu PRL gitu. L-nya itu ini, slant high. Biasanya pakai S ya. Ini kenapa pakai L? Ya sudah, ikutin aja gitu. Itu untuk nyari surface area ya. Oke, itu aja penjelasannya. Kita langsung ke soal ya. Ini nomor satu bisa dicoba dikerjakan sambil nunggu yang belum join. Oke, kita bahas pelan-pelan ya sambil jalan. Nah, yang ditanyakan yang pertama volume, volume of the prism. Nah, di sini bentuknya kayak gini. Kalau mau nyari volume ya otomatis yang ini area dari cross sectionnya ini dikalikan tingginya. Tingginya ya ini berapa? 7 ya. Kayak gitu. Jadi area cross sectionnya ini bisa dipotong 5 kali 10 kayak gitu kan. Ditambah segitiganya ini. Iya, kalau kok putih sih? Jadi ini kan ini 5, sini 10, yang sini berarti ini 6 kan? Berarti ini tinggal 4 ya. 4 sini berarti masih 4 gitu ya. Jadi area dari cross section yang A ya. Iya, A yang pertama. Area cross sectionnya kan berarti sama dengan 5 kali 10 ditambah ini setengah kali 4 kali 4 gitu kan. Nanti dikalikan high-nya. High-nya kan
high-nya dari ini apa namanya? High-nya dari prism, susah sekali kamu prism, sama dengan 7 gitu ya. Jadi ya, ini kalau dihitung berapa? 58 kali 7, 406 ya. Jadi ini 406 sentimeter kubik. Iya, karena volume gitu kan. Oke, kemudian untuk yang kedua, surface area. Untuk surface area kan berarti kan ya area dari ini tadi, yang kedua ini ya. Nah, surface areanya kan berarti area dari yang bawah ini, cross sectionnya, yang depan sama yang belakang ini kan. Jadi berapa area cross sectionnya? Ini ya, 58 kali 2 gitu kan. Nah, nanti ditambah dengan area dari ini, persegi-perseginya ini. Yang pertama yang atas ini kan 7 kali 5 gitu kan. Kemudian ini kan 6 kali 7. Kemudian 8 kali 7 ya kan. Tak tulis dulu ya. Nanti ini 5 kali 7 ditambah 6 kali 7 ditambah 8 kali 7 ya. Ditambah yang bawah. Yang bawah kan 9 kali 7 ya kan. Sama yang kiri 10 kali 7 gitu. Berapa ini? Nanti kalau dihitung, iya, 382 ya. 382 gitu. Oke, ini yang A ya. Iya, materi ini itu panjang di perhitungannya gitu. Ya, ini sentimeter square gitu. Oke, kita lanjutin ya ke yang B. Kalau yang B ya kurang lebih sama sih. Untuk nyari volumenya, tak taruh sampingnya aja ya yang B supaya kelihatan jelas. Nah, volumenya ya surface area kali tingginya. Nah, surface cross area cross section ya. Ke surface area sih. Area cross section kali high-nya. Nah, cross sectionnya ya ini yang atas ini. Bentuknya apa ini? 2 4. Ya, ini jelas ini siku-siku ya. Ini di sini ini. Ya, ini kalau ini 2 sini. Sorry, ini bukan 2 ya. 3 ya. Sini 3 sini 4 ya otomatis sini 5. Triple Pythagoras gitu kan. Sehingga areanya ya yang pertama yang atas ini kan bentuknya rectangle. 12 kali 5 gitu kan. Ditambah yang segitiga ini. Setengah kali 3 kali 4. Nah, nanti dikali tingginya atau high-nya dari tumpukan cross section ini. High-nya kan ini berapa? 2 ya. Jadi ini tinggal kali 2. Ketemu volumenya gitu. Itu berapa itu? 60 tambah 6. 66 ya. 66 kali 2. 132 ya volumenya. Sentimeter kubik. Ya, sorry. Ini gini. Nah, untuk yang pertama ini tadi. Yang kedua, surface areanya. Nah, kalau surface area sebenarnya tinggal dijumlahkan aja. Cross sectionnya ini tadi 66 kan. Jadi 66 kali 2 gitu kan. Surface area SA gini aja ya. Jadi 66 kali 2 ditambah yang ini. Yang lateral ini. Yang berdiri ini. 2 kali 3. Kemudian ini kan ya 4 kali 2. Ya semuanya kali 2 ya. 3 kali 2 ditambah 4 kali 2 ditambah yang kanan itu kan 12 kali 2 kan. Ditambah yang belakang 5 kali 2 ya. Ini kan 5 kali 2. Sama yang kiri juga 12 kali 2. Kayak gitu.
Nah, nanti dihitung sendiri ini. Kalau nggak salah hitung hasilnya 204 cm square gitu. Ini ya jawabannya yang B. Ini termasuk yang gampang sih.